warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kids, how are you today? I hope you are in a great condition. Amin ya rabbal alamin. Welcome to mathematics class. Today we are going to learn about numbers up to 10 million. Atau hari ini kita akan belajar bilangan sampai 10 juta. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa siapkan alat tulis, buku 02 dan buku Let's Start Math 5 Students Book-nya ya. Are you ready kids? Let's go! Baik, yang pertama kita akan membacakan ayat suci Al-Quran, surat Al-Qadar ayat ketiga. Let's recite together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Shadaqallahul azim. Nah, baik, setelah kita membacakan ayat suci tersebut, mari kita lihat lagi arti dari ayat tersebut. Nah, terdapat sebuah kata yaitu 1000. 1000 itu merupakan salah satu bilangan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bilangan sampai 10 juta. Nah, agar kita dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam jual beli. Dalam jual beli pasti berhubungan dengan bilangan. Kemudian dalam pembagian zakat pasti berhubungan dengan suatu bilangan juga. Nah, untuk itu mari kita pelajari bersama-sama ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang numbers up to 10 million. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Pertama kita akan membahas tentang count to 10 million. Kita akan mempelajari membilang sampai 10 juta. Nah, di sini Ibu ada sebuah gambar ilustrasi. Nah, di sini ada berapa batang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tiap batangnya ini terisi sebuah bundaran yang berbeda-beda warnanya. Nah, untuk batang yang paling kiri, di sini Ibu namakan batangnya yaitu hundred thousands atau ratus ribuan. Kemudian batang yang kedua di sini ada 10,000 atau puluh ribuan. Kemudian batang yang ketiga ini kita sebut dengan thousands atau ribuan. Dan yang keempat ini kita sebut dengan hundreds atau ratusan. Nah, kemudian batang yang kelima di sini kita sebut dengan batang tens atau puluhan. Dan yang terakhir di sini adalah untuk batang ones atau satuan. Nah, ini merupakan nilai tempat. Ada ratus ribuan, puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, baik, untuk batang yang paling kiri atau yang menempati ratus ribuan atau hundred thousands, ada berapa lingkarannya? Ada 1. Kemudian untuk yang menempati 10,000 atau puluh ribuan, lingkarannya ada berapa? Ada 2. Oke, kemudian untuk batang yang thousands atau yang menempati ribuan, lingkarannya ada berapa? Ada 5. Kemudian batang hundreds atau ratusan, lingkarannya ada berapa? Ada 6. Kemudian untuk yang menempati puluhan atau tens, lingkarannya ada 5. Dan yang terakhir untuk batang ones atau nilai tempat satuannya diisi oleh 3 lingkaran. Jadi untuk hundred thousands atau ratus ribuan, lingkarannya itu ada 1. Nah, nilainya itu kita tinggal sisipkan angka 0 sebanyak 5. Kita lihat di sini untuk ratus ribuan selalu ada 5 angka 0. Kemudian untuk puluh ribuan kita tinggal tambahkan 4 angka 0 setelah bilangan tersebut. Jadi setelah 2. Jadi kita tinggal sisipkan 4 angka 0. Untuk ribuan nilainya tinggal kita sisipkan
3 angka 0, jadi nilainya 5.000. Kemudian untuk ratusan, kita tinggal sisipkan 2 angka 0, jadi nilainya 600. Kemudian untuk puluhan, kita tinggal sisipkan nolnya 1 saja, jadi nilainya berapa? 50. Dan untuk satuan, kita tinggal tulis saja bilangannya, tidak usah ditambah 0 lagi. Nah, coba kita jumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya, kita tinggal tulis saja di sini angkanya. Di sini ada angka 1, nolnya ada 5. Oke, tidak usah ditulis nolnya. Kemudian tinggal tuliskan 2, tinggal tuliskan 5. Nah, tanda pemisahnya antara ribuan ini, puluh ribuan, ratus ribuan ini dengan tanda titik. Kemudian kita tulis angka selanjutnya 6, 5, dan yang terakhir 3. Nah, seperti itu ya. Oke, we read this number as, jadi kita bisa membaca bilangan tersebut sebagai, nah caranya kita bagi dua, yang ini untuk thousands dan yang ini untuk nanti ratusan dan puluhannya. Jadi cara menuliskannya adalah kita lihat dulu yang di sini yang 125. 125 bahasa Inggrisnya apa? 100 25. Nah, kita sisipkan setelah kalimat tersebut dengan kata thousand. Oke, jangan pakai S lagi karena ini bukan nilai tempat. Kemudian di sini ada tanda pemisah titik ya. Kemudian kalau kita dalam membacanya kita pisahkan dengan koma. Nah, sekarang tinggal 653-nya. Bagaimana? 600 and 53. Seperti itu, atau dalam bahasa Indonesianya kita bisa sebut 125.653. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Nah, di sini Ibu sekarang memiliki gambar berikut. Nah, yang menempati hundred thousands atau ratus ribuannya itu ada berapa lingkaran? Ada 8. Untuk yang menempati 10,000s atau puluh ribuan ada berapa lingkarannya? Ada 0, jadi tidak ada ya. Oke, kita tulis saja 0. Kemudian untuk yang menempati thousands atau ribuan ada berapa lingkaran? Tidak ada juga. Oke, baik. Kemudian untuk yang menempati hundreds atau ratusan ada berapa? Ada 0 juga, tidak ada lingkarannya. Kemudian untuk yang tens atau puluhan, lingkarannya ada berapa? Ada 1. Kemudian untuk yang menempati ones atau satuan itu ada berapa lingkaran? Ada 2 lingkaran. Oke, seperti biasa kita tulis lagi nilainya. Oke, 100,000 itu nilainya kita tinggal tambah 5 angka 0 setelah bilangan tersebut. Jadi 8 ini bernilai 800.000 atau 800,000. Oke, kemudian yang 10,000-nya nggak ada, 0. Di sini kita tulis lagi 0. Kemudian untuk thousands-nya juga tidak ada, kita tulis lagi 0. Kemudian untuk hundreds-nya juga tidak ada, kita tulis lagi 0. Kemudian tens itu bernilai berapa? Nah, kita tinggal tambahkan angka 0 sebanyak 1 setelah bilangan tersebut menjadi bernilai 10. Nah, untuk satuan kita tidak usah menambahkan angka 0. Oke, kita tinggal jumlahkan di sini. Cara menjumlahkannya yang lihat angka yang paling depannya saja. Jadi 0-nya tidak usah dihiraukan. Di sini berarti 8. Kemudian di sini ada 0, ada 0.
kemudian ada 0 lagi. Ini depannya angka 10 berapa? Ada 1, kemudian ada angka 2. Nah, cara memisahkannya kita tinggal hitung dari belakang, 3 angka. 1, 2, 3. Maka kita pisahkan dengan titik. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti biasa, we read this number as. Nah, cara membacanya kita pisahkan. Jadi kita baca yang awalnya dulu, yang ini, yang sebelum titik, 800. Coba 800 itu bahasa Inggrisnya apa? 800. Oke, seperti ini. Nah, terakhirnya kita sisipkan suatu kata, thousand. Oke, tanda pemisah titiknya ini kita ganti dengan koma. Setelah itu, lihat di sini ada angka 012. Jadi yang dibaca 12-nya saja. 12-nya itu apa ya bahasa Inggrisnya? 12. Jadi dalam bahasa Inggrisnya kita bisa membaca bilangan tersebut adalah 800,012 atau 800,000. Tanda komanya bisa diubah menjadi n 12 sama saja ya. Atau dalam bahasa Indonesianya kita bisa sebut dengan 800.012. Seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh yang ketiga. Di sini batangnya bertambah 1 yang di sebelah kiri. Nah, kita sebut dengan millions atau jutaan ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Kemudian seperti biasa ada 100,000, 10,000, thousands, hundreds, tens, and ones. Nah, kita lihat untuk batang yang millions-nya mempunyai lingkarannya berapa? Ada 1. Kemudian ada 100,000, lingkarannya ada berapa? Tidak ada, kita tulis saja 0. Oke, untuk 10,000 atau puluh ribuan ada berapa lingkarannya? Ada 8. Kemudian untuk thousands atau ribuan ada berapa lingkarannya? 3. Kemudian untuk hundreds atau ratusan lingkarannya ada 6. Kemudian untuk tens atau puluhan lingkarannya ada 2. Dan yang terakhir untuk ones lingkarannya ada 4. Oke, seperti biasa kita cari terlebih dahulu nilai-nilainya. Ini merupakan nilai tempat saja, tapi nilainya itu kita tinggal tambahkan angka 0. Nah, untuk millions kita tinggal tambahkan angka 0-nya sebanyak 6. Nah, sebanyak 6 setelah bilangannya. Jadi nilainya adalah 1 juta. Untuk 100,000 kita sisipkan berapa angka 0? Ada 5 angka 0 setelah bilangan tersebut. Karena angkanya di sini kebetulan 0, maka kita tulis saja 0 lagi. Kemudian 10,000. Berapa? Puluh ribuan. Kita sisipkan berapa? 4 angka 0 setelah bilangannya. Jadi bernilai 80.000. Kemudian angka 3 di sini, thousands. Coba nilainya berapa? Kita tinggal sisipkan saja angka 0 sebanyak 3 menjadi 3.000. Kemudian angka 6 di sini ratusan, kita tinggal sisipkan 2 angka 0, jadi 600 nilainya. Dan kemudian puluhan, kita tinggal sisipkan 1 angka 0, jadi bernilai 20. Dan yang terakhir untuk ones, kita tinggal tulis saja lagi bilangannya seperti ini. Nah, cara menjumlahkannya kita jangan lihat angka 00-nya, kita lihat angka yang paling depannya saja. Kita tulis di sini ada 1, kemudian ada 0, kemudian depannya ini berapa? Ada 8, kemudian ada 3, kemudian ada angka 6, ada angka 2, dan yang terakhir ada angka 4. Nah, seperti biasa cara memisahkannya kita hitung dari belakang, 3 angka, 1, 2, 3. Oke, pisahkan dengan tanda titik. 1, 2, 3, pisahkan lagi dengan tanda titik. Jadi bilangannya adalah 1.083.624 dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, nah yang pertama kita lihat ini yang paling awal. Di sini ada 1 saja. 1 juta itu bahasa Inggrisnya adalah 1 million. Nah, seperti itu. Seperti biasa titiknya menjadi berubah
tanda jadi koma kalau dalam kalimatnya. Oke, kemudian yang kedua kita lihat lagi yang di sebelah sini, yang angka 083. Bahasa Inggrisnya 83 apa? 8 apa? 83. Nah, untuk yang di sebelah sini kita sisipkan yang terakhirnya yang tadi million, kemudian yang kedua kita sisipkan thousand. Ingat ya, thousand. Kemudian kita beri lagi atau pisahkan dengan tanda koma, titik di sini berubah tanda koma. Kemudian tinggal bahasa Inggriskan yang 624-nya. Berapa ya 624 bahasa Inggrisnya? 600 and 24. Oke, seperti itu ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya kita bisa menyebutkannya sebagai 1.083.624, atau dalam bahasa Indonesianya 1.083.624. Oke, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang count in 100,000 atau membilang dari ratus ribuan. Oke, di sini ada sebuah tangga menaik ya. Di sini angka yang paling kecil semakin atas tangganya maka semakin besar nilainya. Oke, di sini ada 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 sampai 1 juta. Dalam bahasa Inggrisnya kita bisa menyebutkan 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 600,000, 700,000, 800,000, 900,000, and 1 million atau 1 juta. Oke, lihat tiap langkahnya atau tiap tangganya ini berbeda-beda. Nah, bedanya itu adalah 100.000. Kita lihat angka depannya saja yang berubah. Oke, di sini tinggal kita ganti angka satunya dengan 2, nolnya tetap 5. Oke, sampai yang terakhir di sini 900. Nolnya di sini ada 5. Nah, satu langkahnya lagi kita tinggal tambahkan 0 di sini sehingga nolnya menjadi 6, angkanya menjadi 1 bilangannya yang paling depan jadi 1 juta. Oke, pasti kalian sudah hafal ya cara membilangnya 100.000, 200.000, 300.000 sampai 1 juta. Oke, di sini Ibu ada contoh soal di sini. Complete the number patterns atau lengkapi pola bilangan tersebut. Kita lihat paling depannya saja yang berubah-ubah. Di sini 5, 6, kemudian 9. Lihat angka belakangnya 03600 sama ya, 03600, yang terakhir juga 03600. Jadi kita tinggal mengubah angka depannya saja. Setelah 5 terus 6, setelah 6 berapa? 7. Nah, kita tulis lagi belakangnya bilangannya sama. Kemudian setelah angka 7 berapa? 8. Belakangnya juga tetap sama karena semua bilangannya sama yang belakangnya. Dan yang terakhir 9. Jadi kita telah melengkapi pola bilangan tersebut. Mudah kan? Kita tinggal lihat angka yang berubahnya yang mana. Di sini kebetulan yang berubahnya angka ratus ribuannya atau angka yang paling depannya. Jadi kita tinggal mengubah angka yang paling depannya saja. Angka belakangnya kita tetapkan seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang count in million atau membilang dalam jutaan. Baik, di sini ada seperti biasa sebuah tangga, makin atas makin besar nilainya. Baik, yang pertama di sini ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta sampai 10 juta. Oke, dalam bahasa Inggrisnya kita bisa menyebutkan 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 7 million, 8 million, 9 million, and 10 millions. Oke, lihat kalau jutaan itu
angka nolnya ada berapa? Ada 6. Kalau ratus ribuan, angka nolnya ada berapa? Ada 5. Oke, kita lihat setiap tanggalnya ini selisihnya 1 juta. Lihat, hanya angka paling depannya saja yang berubah. Nah, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke. Kita lihat lagi contoh soalnya. Di sini ada complete the patterns atau lengkapi pola bilangannya. Di sini ada bilangan 5.150.000, 6.150.000, 7.150.000. Coba lihat angka yang berubahnya itu yang bagian mana? Yang paling depan, yang ininya. Angka belakangnya tetap 150.000, ini 150.000, ini 150.000. Jadi kita tinggal mengurutkan saja bilangan yang depannya. Setelah 5, kemudian 6, setelah 6, kemudian 7, setelah 7 berapa? 8. Nah, angka terakhirnya samakan saja, 150.000. Coba setelah 8 angka berapa? Angka 9. Belakangnya kita tetapkan saja angkanya 150.000. Nah, seperti ini. Mudah kan? Ibu yakin kalian bisa ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang place value atau nilai tempat. Pasti kalian sudah pernah belajar tentang nilai tempat. Coba sebutkan saja nilai tempat itu ada apa aja? Ada satuan, puluhan, ribuan, ratusan, kemudian puluh ribuan, kemudian ratus ribuan, dan ada jutaan ya. Oke, di sini kita lihat contoh soalnya. What is the place value of each digit in the number 700,629? Atau dalam bahasa Indonesianya adalah, coba tentukan nilai tempat setiap digit nomornya dari bilangan 743.629. Baik, kita lihat dulu nilai tempatnya. Oke, di sini Ibu telah membuat sebuah tabel. Di sini untuk nilai tempat 100,000 atau ratus ribuan, ada 10,000 atau puluh ribuan, kemudian ada thousands atau ribuan, ada hundreds atau ratusan, tens atau puluhan, dan yang terakhir ada ones atau satuan. Oke, kita lihat untuk nilai tempat ratus ribuan ditempati oleh angka berapa? Oke, oleh angka 7. Nih angka yang paling kiri, dia menempati nilai tempat ratus ribuan. Untuk 10,000 atau puluh ribuan ditempati oleh angka 4, angka setelahnya. Kemudian untuk thousands atau ribuan ditempati oleh angka 3, dan untuk ratusan di sini ditempati oleh angka berapa? Oleh angka 6. Kemudian untuk tensnya ditempati oleh angka berapa? Angka 2, atau puluhannya ditempati oleh angka 2, dan yang terakhir satuannya ditempati oleh angka 9. Oke, sekarang kita sudah menemukan nilai tempat dari bilangan tersebut. Nah, place value itu berbeda dengan value. Kalau place value, kita tinggal sebutkan angkanya saja yang menempati nilai tempat tersebut. Sedangkan untuk value, nilainya kita kalikan dengan ada yang 100,000 atau ratus ribuan kalikan dengan 100.000, 10,000 10.000, thousand 1.000, 100 100, tens 10, dan ones itu tinggal dikalikan 1. Atau cara mudahnya, untuk ratus ribuan kita tinggal tambahkan angka 0 sebanyak 5 setelah bilangan tersebut. Kalau di sini 7, berarti tinggal tambahkan 5 angka 0 setelah 7, jadi 700 nilainya. Kalau 10,000 ini ditempati oleh angka 4. Nah, maka nilainya berapa? Kita tinggal tambahkan 4 angka 0 setelah bilangan tersebut. 4 saja, 1, 2, 3, 4. Seperti biasa untuk pemisahnya titiknya kita hitung dari belakang, 1, 2, 3, sebanyak 3 angka titik. Oke, jadi nilainya
Yang 4 ini adalah 40.000. Kemudian yang thousand. Di sini bilangannya 3. Kita tinggal tambahkan 3 angka 0 setelah bilangan itu. Jadi kita tinggal tambahkan 3. 1, 2, 3. Oke, kita lihat lagi, kita pisahkan 1, 2, 3. Oke, titiknya di sini. Kemudian ratusannya di sini ada 6. Maka nilainya berapa? Nilainya kita tinggal tambah 2 angka 0 setelah bilangan tersebut. Menjadi 600. Boleh dititikin? Tidak bisa karena di sini 1, 2, 3 titiknya di sini. Jadi tidak usah ya karena tidak ada bilangan lain di sebelah kirinya. Oke, kemudian untuk puluhannya di sini ada 2. Maka nilainya atau value-nya itu kita tinggal tambahkan 1 angka 0 saja setelah bilangan tersebut menjadi 20. Nah, untuk satuannya kita tidak usah tambahkan apa-apa. Jadi kita tulis lagi 9. Oke, nanti di dalam soal kalian bedakan ya. Untuk place value kita tinggal tulis bilangannya saja. Tetapi untuk value nilainya itu kita lihat lagi. Apakah harus ditambah 5 angka 0, 4 angka 0, 3 angka 0, 2 angka 0, 1 angka 0. Oke, sesuai nilai tempatnya. Oke, seperti itu ya. Ingat-ingat. Jadi nanti jangan ketukar ya. Oke, kita lihat di sini kita bisa jumlahkan. Ini berapa jumlahnya di sini? Jumlahnya balik lagi ke sini. Jumlahnya kita tinggal tidak usah lihat angka 0-nya. Lihat angka yang paling depannya. Nah, di sini ada 7, di sini ada 4, di sini ada 3, di sini ada 6, kemudian ada 2 dan 9. Kita pisahkan, hitung dari belakang. 1, 2, 3. Berarti titiknya di sini. Jadi tetap ya. Jadi kalau value itu kalau dijumlah akan menghasilkan bilangan itu lagi. Oke. Jadi bilangan tersebut kita bisa baca dalam bahasa Inggrisnya apa? Oke, kita bagi 2 lagi. Kita baca dulu yang paling depan. 743 bahasa Inggrisnya apa? 740 43 thousand. Nah, belakangnya kita tulis thousand. Seperti biasa, tanda titiknya berubah menjadi koma. Baik, kemudian yang terakhir baca yang angka atau bilangan yang paling terakhir. Di sini 629. Bahasa Inggrisnya 600 and apa? And 16 and 29. Bahasa Inggrisnya 743,629 atau dalam bahasa Indonesianya 743.629. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini ini inward atau di sini inward atau dalam kalimatnya. Kalau dalam numeral atau bilangannya kita bisa tulis bilangannya saja di sini 743.629. Oke, inward itu cara bacanya. Kalau in numeral kita tinggal tulis saja bilangannya lagi. Oke, seperti itu ya. Kemudian lihat lagi contoh yang kedua. Di sini masih membahas tentang nilai tempat. Oke, nilai tempatnya bilangannya itu adalah 2.487.549. Nah, yang tadi itu hanya 6 angka. Sekarang di sini ada 7 angka. Berarti di sini ada jutaan ya. Tadi hanya sampai ratus ribuan saja. Oke, untuk jutaan di sini millions dalam bahasa Inggrisnya millions. Ratus ribuan sama 100,000 dan lain sebagainya. Oke, untuk yang menempati jutaan atau millions, kita tinggal tulis saja angka yang paling depan di sini angka 2. Jadi yang menempati millions atau jutaan itu adalah angka 2.
Yang menempati hundred thousands atau ratus ribuan ada angka apa? Ada angka 4. Untuk 10,000 atau puluh ribuan ditempati oleh angka 8. Untuk thousand ribuan ditempati oleh angka 7. Kemudian untuk hundreds atau ratusan ditempati oleh angka 5. Nah, untuk puluhannya ditempati oleh angka berapa? Angka 4. Dan satuannya ditempati oleh angka 9. Oke. Ingat lagi angka-angka ini yang menempati nilai tempat. Coba kita cari value-nya atau nilainya. Oke, untuk jutaan yang menempati jutaan nilainya kita tinggal tambahkan angka 0 sebanyak 6 atau dikali sejuta, atau mudahnya kita tinggal tambahkan saja angka 0 sebanyak 6 setelah bilangannya di sini 2. Kita tinggal tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pisahkan angkanya, hitung dari belakang 1, 2, 3 titik 1, 2, 3 titik. Jadi nilainya 2 juta. Nah, untuk 100,000 ratus ribuan, ingat lagi ditambah berapa? Ditambah 5 angka 0. Oke, kita pisahkan lagi jadi 400 nilainya, 400.000. Untuk thousands, untuk puluh ribuan di sini tinggal tambahkan 4 angka 0. Oke, jadi nilainya 80.000. Untuk thousand tinggal tambahkan 3 angka 0. Nilainya menjadi 7.000. Untuk hundred tinggal ditambahkan 2 angka 0. Nilainya menjadi 500. Untuk puluhan tinggal tambahkan 1 angka 0. Nilainya 40. Untuk ones atau satuan kita tinggal tulis lagi angkanya. Oke, seperti itu. Maka inward atau bahasa Inggrisnya, atau kita bisa baca dalam bahasa Inggrisnya menjadi, kita lihat lagi di sini ada 2 titik. Jadi di sini ada 3 bagian, ada bagian 1, 2, 3, bagian awal, tengah, dan akhir. Bagian awal dulu yang baca yang 2-nya. Di sini 2-nya itu 2 juta. Jadi 2 million, koma, kita pisahkan titiknya menjadi koma. Kita baca yang bagian tengah 487. 400 and 87. Nah, untuk bagian tengahnya kita sisipkan kata thousand. Ingat ya. Bagian awal million, bagian tengahnya thousand. Ibu tandai di sini. Ini million, ini disisipkan thousand. Oke. Kemudian yang bagian terakhirnya ada 549. Kita tulis lagi 549. 500 and 40. Nah, seperti itu ya. Atau dalam bahasa Indonesianya kita bisa sebutkan 2.487.549. Nah, itu inwardnya, atau kita bisa baca where it is. Oke, kemudian in numeralnya kita tulis lagi bilangannya, di sini kita jumlahkan. Seperti biasa angka 0-nya tidak usah dihiraukan. Jadi kita tulis angka yang paling depannya. Di sini 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9. Kita pisahkan, kita hitung dari belakang 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Nah, in numeralnya jadi bilangannya 2.487.549. Oke, seperti itu ya.